Hai, halo adik-adik yang di rumah. Apa kabar? Lose berharap sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarin firman Tuhan, Lose punya teka-teki nih. Nama saya sering dibaca terbalik. Kemudian saya ini cepat. Kalau saya lewat, semuanya minggir. Siapa saya? Jadi namanya sering dibaca terbalik. Kemudian cepat. Kalau lewat semuanya minggir. Semuanya langsung ke kiri ke kanan ya. Dia bisa lewat di tengah-tengah. Sudah ada yang tahu? Ya, betul. Jawabannya ambulan. Iya, ambulan. Ambulan kan tulisannya terbalik tuh. Jadi kita ngeliatnya dari kaca spion ya. Oke. Nah, ambulan ini bawa siapa? Bawa orang sakit. Wah, bawanya ke rumah sakit. Nah, adik-adik, kita akan mau cerita tentang orang yang sakit. Bahkan ada yang sudah meninggal. Oke, kita berdoa dulu. Tundukkan kepala, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh diberi kesempatan untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami mau Tuhan buka hati kami, buka telinga kami, buka pikiran kami, sehingga apa yang Tuhan mau sampaikan boleh kami mengerti dan kami boleh melakukannya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, ambulan tadi adik-adik bawa orang sakit, ya. Kadang juga bawa orang yang sudah meninggal. Nah adik-adik, ya, Lose mau cerita tentang Petrus. Yuk, mari kita buka sama-sama di Kisah Rasul pasal 9. Yuk. Kisah Rasul pasal 9. Kita baca bersama-sama ayat ke-32 sampai 42. Kisah Rasul berapa? 9. Ayat 32 sampai 42. Sudah ketemu adik-adik? Ya, sip. Kita baca bersama-sama ya. Pasal 32. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segera datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian dia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang pernah punya teman yang sakit? Siapa yang pernah sakit? Hebat ya, ada yang gak pernah sakit, tapi pasti ada yang pernah sakit juga. Nah adik-adik, sakit lumpuh kira-kira Petrus ini kan menyembuhkan ya.
dalam nama Yesus dia menyembuhkan siapa tadi namanya? Eneas. Eneas yang sakit lumpuh disembuhkan oleh Petrus dalam nama Yesus Kristus ya. Langsung seketika itu bangkit, langsung bisa berjalan. Itu luar biasa. Nah, Lause tuh penasaran adik-adik. Lause searching ya, cari-cari sebenarnya orang lumpuh bisa disembuhin gak sih? Kemudian Lause ketemu tuh. Ternyata sekarang sudah ada penelitian bahwa orang lumpuh ini kan sarafnya yang rusak. Jadi karena kecelakaan. Nah di Australia itu sudah ada peneliti yang operasi saraf. Dia berusaha transplantasi sarafnya, ya jadi bisa sembuh lagi. Dari belasan orang ternyata yang sembuh cuma beberapa adik-adik. Dan itu pun nggak sembuh total. Mereka sembuhnya itu dalam waktu 24 bulan, kurang lebih 2 tahunan. Itu rehabilitasi, terapi lagi. Nah, Tuhan Yesus kita nyembuhin berapa lama adik-adik? 2 tahun? 3 tahun? Seketika. Itu luar biasa sekali. Kemudian ingat tadi wanita yang dibangkitkan sama Petrus? Siapa namanya? Ya betul, namanya Tabita atau Dorcas ya. Ini orang mati, kemudian sudah mati, sudah dimandikan mayatnya. Orang-orang sudah sedih semua ya karena Dorcas ini baik. Kemudian tiba-tiba Petrus berdoa dan bangkit. Lalu saya juga penasaran, zaman sekarang ini ada nggak yang bisa hidupin orang mati ya? Ada nggak dokter yang hebat gitu ya? Nah ternyata lalu saya ketemu juga, katanya ada dokter yang bisa nyembuhin, dokter yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Nah itu ada namanya dari Inggris Samparnia. Jadi orang yang sudah mati katanya, kemudian dikejut jantung lebih dari 20 menit. Kemudian darahnya diambil, kemudian dikasih oksigen, dimasukin lagi. Ada yang sudah bangkit lagi. Nah menurut Lause itu bukan bangkit ya adik-adik, tapi hampir mati. Nah jadi benar-benar hampir mati. Kemudian saat dokter-dokteran sudah menyerah, dia tidak menyerah, tidak putus asa, dia sembuhkan lagi. Tapi sampai sekarang belum ada yang bisa bangkitin orang mati. Ingat adik-adik, waktu Tabita atau Dorcas itu mati, kemudian Petrus berdoa, berapa lama bangkitnya? Langsung ya? Wah langsung. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa adik-adik. Yang bisa menyembuhkan orang lumpuh, yang bisa membangkitkan Tabita, membangkitkan orang mati, berkuasa atas kematian. Nah adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan ya bukan hanya sekedar dokter yang hebat, ya, tapi Tuhan adalah pencipta langit dan bumi yang berkuasa atas hidup, mati, berkuasa atas keberuntungan kita, berkuasa atas perekonomian kita, ya, berkuasa atas jerih payah kita semua, hidup kita di dunia, semua dalam perlindungan, dalam kontrol Tuhan. Nah adik-adik, Lause mau ingatkan adik-adik ya, Lause pernah tuh saya doain teman-teman yang sakit, kok nggak sembuh Lause, kok nggak langsung seperti Petrus ya, langsung berdiri lagi, langsung sehat lagi. Ya. Alkitab mengatakan supaya kita terus tekun berdoa, meminta dengan tulus kepada Tuhan, kita tekun berdoa. Nah. Adik-adik, kalau Petrus tadi menyembuhkan orang yang lumpuh, ya kemudian membangkitkan orang mati, Lause mau tarik relevansinya, aplikasinya ke hidup kita sehari-hari. Kira-kira, kalau tadi kan matinya atau lumpuhnya secara fisik ya, nggak bisa bergerak. Pertanyaan Lause, ada nggak teman-teman atau kita semua yang lumpuhnya secara rohani? Lause, maksudnya lumpuh secara rohani itu apa? Kalau lumpuh secara fisik kita tahu ya, tangannya lumpuh, tangannya bisa bergerak, nggak bisa.
Kemudian kakinya lumpuh, kakinya bisa bergerak. Nggak bisa. Kalau lumpuh secara rohani, berarti ada yang nggak bisa juga. Dia orang Kristen, tapi lumpuh. Maksudnya apa? Oh, lumpuh secara rohani itu tidak mampu melihat yang baik. Ya. Kebaikan di sekitarnya dia nggak mampu melihat. Pokoknya dia, wah orang Kristen tapi ngedumel terus. Tidak bersyukur terus. Mengeluh terus. Ya. Itu orang-orang yang tidak mampu melihat kebaikan. Kemudian lumpuh. Lumpuhnya seperti apa lumpuh rohani? Lumpuh rohani adalah orang-orang yang tidak bisa mengatakan yang kebenaran. Tidak bisa mengatakan sebenarnya. Mereka menyembunyikan sesuatu. Ya, suka berbohong. Kemudian orang lumpuh ini kira-kira. Orang lumpuh kalau kakinya sakit, lumpuh tidak bisa bergerak. Kemudian dia tidur saja. Bisa bangun nggak? Ya nggak bisa dong. Nah nggak bisa bangun. Orang-orang lumpuh secara rohani juga tidak bisa bangkit. Tidak bisa fokus lagi memuji Tuhan, tidak bisa lagi untuk serius mendengarkan firman Tuhan. Mereka butuh bantuan. Butuh bantuan siapa adik-adik? Kita semua. Kalau adik-adik tahu, betul tuh ada teman-teman saya, katanya orang Kristen, tapi kok tiap hari mengeluh terus, tiap hari gak pernah bersyukur. Kemudian dia kalau ke gerejanya main-main aja Nah, catat namanya sekarang, kemudian nanti kita doakan. Oke adik-adik. Kemudian mati. Wah tadi kalau Dorcas mati ya. Kemudian Petrus berdoa dibangkitkan hidup kembali. Ada gak yang namanya mati rohani? Oh ada adik-adik. Mati rohani berarti sudah putus hubungannya dengan Tuhan. Dia mati rohani. Wah dulu dia orang Kristen. Sekarang dia udah gak mau percaya Tuhan lagi. Ada nggak teman-teman adik-adik, keluarga adik-adik yang seperti itu? Oh ada Catat namanya, adik-adik action, berdoa, doakan. Ya, doakan teman-teman adik-adik, keluarga adik-adik yang tadi lumpuh secara rohani, yang tidak, katanya orang Kristen, tapi nggak pernah bersyukur. Katanya orang Kristen, tapi nggak pernah serius beribadah. Ya, kita doakan mereka. Dan juga doakan orang-orang yang mati secara rohani tadi. Yang, saya tidak mau ke gereja lagi. Saya sudah kesel sama pendetanya. Saya kesel sama lausenya. Kita doakan supaya mereka ada kembali hubungan sama Tuhan. Oke, adik-adik. Mari kita buka ayat hafalannya. Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Nah, langsung buka juga ini. Roma di mana? Habis Kisah Rasul. Roma 12 ayat 12 ya. Kita baca bersama-sama ya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Jadi adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Kalau kita meminta, kita berdoa, orang yang sakit, ya kan, jangan putus-putus berdoa. Harus bertekun, ya. Kemudian bersukacita dalam pengharapan. Kita yakin dia bisa sembuh. Kita dalam prosesnya kita sukacita, kita kasih dia penghiburan, kemudian sabar, harus sabar dan bertekun. Oke, adik-adik, hari ini sampai di sini dulu. Ingat adik-adik, harus action. Actionnya apa tadi Lausa? Oh udah catat teman-teman yang katanya lumpuh rohani, yang ngedumel terus kerjanya, kemudian ke gereja main-main, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab. Itu saya tahu Lausa. Catat, doain. Ya, doain supaya mereka bisa serius, supaya mereka bisa sukacita datang kepada Tuhan. Kemudian, yang doain juga teman-teman yang tadi keluarga yang mati rohani, yang nggak mau berhubungan lagi sama Tuhan, nggak mau ke gereja lagi. Kita doakan supaya Tuhan ketuk hatinya,
sehingga dia bisa mau kembali lagi ke gereja. Oke adik-adik, mari kita berdiri, kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang seperti Petrus, yang berdoa Bapa, yang menyembuhkan orang sakit, yang membangkitkan orang mati. Tapi mohon Tuhan, berikan kami kuasa, berikan kami kesabaran untuk terus mendoakan. Kami mau mendoakan juga untuk teman-teman, saudara-saudari kami, keluarga kami Tuhan, yang lumpuh secara iman, yang mereka tidak bisa melihat kebaikan, mereka yang selalu mengeluh Tuhan, dan mereka yang tidak bisa bangkit. Mohon Tuhan, beri mereka kekuatan, ajar kami Tuhan untuk menegur mereka dengan penuh kasih, ajar kami untuk menghibur mereka, membawa mereka kembali, mengingatkan mereka kembali untuk kepada Tuhan. Berdoa juga untuk teman-teman, saudara-saudari kami, keluarga kami yang sudah mati rohani, yang kecewa, yang sudah tidak mau berhubungan dengan Tuhan lagi. Biarlah Tuhan ketuk pintu hati mereka. Tuhan berikan sukacita kepada mereka sehingga mereka boleh kembali menjalin hubungan dengan Tuhan. Datang kembali ke gereja bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai minggu depan. Dadah. I can pray anywhere, any time of day. I can always talk to you.